kita akan masuk dan melihat manajemen satuan pendidikan PAUD dan Dikmas ini seluruh Indonesia. Caranya dengan buka Google, ketik aja manajemen Dapodik PAUD. Kata kuncinya itu boleh, kita langsung buka yang tulisannya Dapo PAUD Dikmas Kemendikbud.co.id. Kita langsung buka. Nah, tampil dengan portal utama Dapodik PAUD dan Dikmas. Nah, kita akan melihat manajemen satuan pendidikan PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia. Nah, semuanya itu masuk lewat portal utama ini. Ya, portal utama ini itu berisi tentang informasi-informasi terkait Dapodik, terkait manajemen, sebagaimana menu yang ada di atas. Ada berita, ada manual dan panduan pendidikan, aplikasi Dapodik, kemudian materi workshop. Nah, ini ada macam-macam kan? Ini portal utama. Oke, kita cek 1, 2, atau 3. Kita lihat di Dapo PAUD Dikmas yang informasinya mengenai sinkronisasi. Nah, ini semuanya adalah informasi terkait di portal utama. Kita back lagi untuk yang rilis aplikasi seperti apa. Isinya informasi juga. Ya kan? Ada poster baru, ada arsip, dimulai dari setiap bulan dan tahunnya, ada semua di sini. Ya, ada Dapodik kategori offline dan Dapodik kategori online. Nah, kalau Dapodik kategori offline dan Dapodik kategori online ini langsung ngelink. Ketika nanti diklik akan ngelink dia. Jadi prinsip bahwa portal utama Dapodik PAUD dan Dikmas ini berisi tentang informasi-informasi menyangkut data dan manajemen, termasuk pengisian Dapodik juga ada di sini di portal utama. Oke, berikutnya manajemen pada satuan pendidikan PAUD dan Dikmas. Kita buka dulu atau klik manajemen. Nah, begitu kita klik pada manajemen PAUD dan Dikmas, ini satuannya ya, satuan jenis pendidikannya namanya PAUD dan Dikmas. Maka yang tampil pertama di dashboard adalah data akumulasi setiap sektoral seluruh Indonesia. Pertama, satuan pendidikan. Ini kalau satuan pendidikan tadi sudah dijelasin, ada PAUD, ada Dikmas. Totalnya ada 222 sekian. Peserta didik PAUD dan Dikmas ada berapa? Ada 8.300 sekian. Pendidiknya PAUD dan Dikmas ada berapa? 596 sekian. Terus rombongan belajarnya ada berapa? Ada 525 sekian. Nah, kita ke bawah kursor. Data yang sudah diinput di Dapodik berdasarkan sinkronisasi yang dihitung progresnya per jam, itu keluar dengan data seperti ini. Nah, ini jumlah sinkronisasi. Terus kemudian ada data diagram capaian pengisian data. Ya kan? Kalau TK ada sekian persen, 95,09%. Ini kelihatan datanya. Capaian pengisian data KB ada 88 sekian persen. TPA atau SPS sekian persen, PKBM sekian persen, LKP sekian persen, kemudian SKB sekian persen. Nah, sekarang ini ada sinkronisasi yang berdasarkan progres. Ini dikasih display progres 10 hari terakhir. Itu data progresnya seperti ini. Ini ada tanggal, ada bulan, ya kan? Ada tahun, tanggal 2 bulan 04 tahun 2020, seterusnya. Oke, lihat berikutnya, ada jumlah per jenis satuan. Nah, yang warna ungu ini sudah ada kelihatan, ya kan?
Ada PAUD, warna ini ada PKBM, warna ini LKP, warna ini SKP. Ini bentuk diagram bulat sesuai dengan warna, ya kan? Ini berdasarkan jumlahnya. Jadi yang terbesar memang PAUD. Kalau ini jenisnya adalah peserta didik, lihat PAUD lagi, karena berdasarkan jenis satuan pendidikan PAUD yang tertinggi. Rombelnya dari PAUD juga yang tertinggi. Nomor 2-nya PKBM. Oke, berikutnya ada jumlah satuan pendidikan PAUD. Keluar diagram semacam ini. Nah, sekarang kita lihat data ini, kemudian ini bagian terakhir, keluar bentuk satuan pendidikan. Ketika kita mau melihat nasional, maka kita lihat satuan pendidikan yang mau kita cari apa. Nah, kita lihat data seluruh nasional. Data seluruh nasional itu ada di sini. Ya. Kita lihat, kita buka setiap provinsi. Ini semua provinsi seluruh Indonesia ada semua ini. Ya. Progress entry data tertinggi malah. Jadi yang tampil di sini adalah progress entry data tertinggi. Kita lihat paling tinggi ternyata Kalimantan Selatan. Kita klik. Nah, keluar data seperti ini. Seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, keluarlah data ini. TK-nya ada berapa, sudah mengisi berapa. Kemudian KB-nya ada berapa, sudah mengisi berapa. TPA-nya berapa, mengisi berapa, SPS terus sampai ke sini. Nah, kita lihat setiap kabupaten data ini semuanya keisi. Jadi yang sudah mengisi maupun yang belum kelihatan. Ya kan, totalnya ada berapa. Nah, kita klik masuk ke kabupatennya, misalnya Kabupaten Tanah Laut. Nah, di Kabupaten Tanah Laut ini dihitung per kecamatan. Setiap kecamatan itu juga bisa dilihat TK-nya ada berapa yang sudah mengisi berapa, KB-nya berapa yang sudah mengisi berapa, ya kan? Bisa kelihatan di sini. Kita lihat masuk ke dalam lagi kecamatan. Nah, di kecamatan itu data paling akhir, ya kan? Data akhir di setiap kecamatan itu langsung muncul nama-nama satuan pendidikannya. Misalnya PAUD Babyku. Kita cek PAUD Babyku. Nah, bentuknya seperti ini, keluar datanya. Oke. Nah, ada PTK, prasarana segala macam. Nah, ada kursinya berapa. Jadi tampil semua di sini. Oke, kita back lagi ya. Back lagi. Ya kan? Ini yang provinsi, back lagi. Oke, masuk ke dashboard lagi. Jadi ini berbicara soal provinsi dengan progress entry data tertinggi. Kalau yang sebelah ada kabupaten progress entry data tertinggi berdasarkan kabupaten kota. Oke, kalau tadi bahas soal manajemen itu yang areanya memang terpublish, jadi tanpa harus login pun juga semua orang bisa melihat dashboard hitungan satuan pendidikan PAUD dan Dikmas secara nasional. Ya. Nah, sekarang kolom login ini fungsinya buat apa? Kita lihat, klik login. Login di sini ada dua jenis, unit satuan kerja dan satuan pendidikan. Kalau unit satuan kerja ini digunakan oleh pegawai kependidikan, dalam hal ini adalah dinas pendidikan setempat. Jadi setiap dinas, di bawahnya dinas ada suku dinas, ya kan? Itu dia mempunyai akun khusus dalam rangka apa? Melihat semua database satuan PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia, terutama di unit wilayah kerjanya. Nah, sementara kalau yang satuan pendidikan ini adalah
ketika lembaga pendidikan tersebut, misalnya Elbina, mau melihat data dia secara dashboard di manajemen ini seperti apa. Kita coba klik satuan pendidikan. Kita klik masuk akunnya lembaga Elbina, masukin password. Oke, nah jadi ketika di dashboard manajemen di mana kita melakukan login, maka keluar seperti ini, ya kan? Ini profil PAUD mana? Dilihat ada profil PAUD TK Elbina. Ini NISN-nya. Kepala sekolahnya siapa? Siti Amanah. Ini alamat sekolahnya. SK pendiriannya ada di sini. Ini SK izin operasional, tampil semua, nomor telepon, alamat email. Nah, kalau mau melihat Dapodik online bisa klik di sini. Ini ada kode registrasi, ya kan? Kalau kode registrasi silang karena ini sifatnya restricted. Operator namanya Miftahul Arif. Ini juga restricted. Oke, berikutnya kita lihat di sebelah kolom. Kolom sebelahnya ada PTK yang sebagaimana dijelaskan di dalam pengisian Dapodik, keluar datanya seperti ini. Nah, tampilan ini juga ada di dalam Dapodik. Oke, ya kan? Apa aja? Ada PTK, ada prasarana, ada peserta didik, ada sarana. Sarananya kita tampilkan seperti ini karena sesuai dengan isian di dalam Dapodik. Oke, nah sekarang ini dashboard utama di Satuan Pendidikan TK Elbina karena kita tadi melakukan login. Nah, kalau kita ngelihat menu-menu di bawahnya seperti informasi, cut off. Kita lihat cut off itu apa maksudnya? Cut off itu kita coba klik. Nah, jadi cut off itu intinya informasi terkait pengisian atau batas waktu pengisian Dapodik. Semester berapa? Kalau ini tercatat di semester genap. Nah, ini ada menitanya segala nih, batas waktu penarikan data BOP karena setiap satuan pendidikan yang menerima BOP itu juga nanti diprogres di sini. Batas waktu penarikan data BOP itu juga diprogres di sini. Berhubung baru pendataan pengisian Dapodik, maka yang diprogres di sini adalah ini. Ya. Ya, ini menyangkut informasi aja. Sini ada di informasi kata. Terus berikutnya masuk lagi ke entry data manajemen kan, ada kolom entry. Nah, kalau entry data ini nggak jauh beda dengan data manajemen yang area publik itu bisa melihat. Artinya semua orang bisa melihat database progress entry data nasional. Misalnya kita lihat di PAUD, masuk ke satuan pendidikan berjenis PAUD. Nah, kita lihat. Nah, nasional kan? Jadi progres pengisian data satuan pendidikan anak usia dini semester genap ya kan, tahun ajaran 2019-2020. Ditampilkan semua provinsi ada semua, TK-nya ada berapa, KB-nya ada berapa, TPA, SPS dan seterusnya. Jumlah TK berapa ya, jadi di split ini. Mengisinya berapa, persentasenya berapa persen, kelihatan semua. Kita lihat di Jakarta misalnya, klik. Jakarta sudah masuk, ada 6 kota dan ada 5 kota dan 1 kabupaten. Misalnya karena Elbina masuk di Jakarta Utara, kita klik kota Jakarta Utara. Oke, sebelum diklik kota Jakarta Utara, lihat dulu TK-nya se-Jakarta Utara ada berapa ini? 270, yang sudah mengisi 268, berarti ada yang kurang, maka persentasenya 99,26%. Nah, kita klik coba Jakarta Utara. Jakarta Utara itu ada 6 kecamatan, ya kan? Karena TK Elbina ada di Kecamatan Penjaringan, kita coba klik. Adakah TK Elbina di Kecamatan Penjaringan? Kita lihat, oh ternyata muncul ada TK Elbina. Ini NPSN-nya
Bentuk pendidikannya apa TK Albina? TK. Satuan pengisiannya apa? Sudah. Jumlah peserta didik berapa TK Albina? Ada 24. Kenapa cuma 24? Karena memang dibagi dua, ada TK, ada KB. KB itu masuk satuan pendidikannya PAUD. Terus kita cek lagi TK Albina. Nah, tampilnya sebagaimana yang tadi di dashboard, ya kan? Nah, sama, kira-kira begitu ya. Baik para penonton dan pendengar yang setia yang telah mengikuti tutorial kami dari awal hingga akhir, sesi berikutnya akan kami paparkan tutorial bagaimana cara mengisi Dapodik secara online. Jadi tetap stay tune di sini di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki